Good evening guys. Gimana kabarnya? Saya scroll up dulu ya. Lihat ini lagi ngobrolin apa. Maaf telat. Malam. Selamat malam Mbak Marni, Mbak Mei, Mbak Khairia. Oh Mbak Mei Mei Hua nggak bisa hadir. Sakit meriang katanya ya. Oke. Si meriang memang pergantian musim ya. Mbak Monik juga nggak bisa hadir. Iya, banyak banyak yang tumbang nih. Ya, memang pergantian musimnya cukup ekstrim. Dari panas sekali sekarang ke dingin ya. Di sini hujan nih di Taipei. Ya, selamat malam Mbak Andini. Alhamdulillah sehat, Mbak. Ini cuman berempat, berempat ya. Semuanya baik, semua yang tidak bisa hadir malam ini kita doakan saja mudah-mudahan cepat sembuh ya sakitnya, dan yang sudah hadir di sini terima kasih, mudah-mudahan diberikan kesehatan terus ya, jaga kondisi. Oke. Baik, kita mulai saja. Kemarin kita belajar tentang mana ya, deskriptif, bener nggak? Oke, sampai sini ya, sampai notice these pictures, then write down two descriptive sentences about each of them. Oke. Descriptive text. Nah, di sini. Sini sudah belum? Borobudur Temple is located on a hilly area in central Java. Sampai sini ya. Lush green rice field surrounds it. Borobudur Temple is one of the seven world miracles. It is the most famous ancient heritage in central Java. Borobudur consists of square terraces in 5 preceding levels. On the last square there are 4 layers on circular terraces. A belt-shaped stone called stupa topped the temple. The sub-basement represents the sinful world, which is termed as Kamadhatu. The squares are the world of good behavior of Supadatu,
And circular terraces are the world of gods or of people who. Oke. Nah, baca dulu ya di sini ya. Kita lancarin baca dulu deh di sini soal ceritanya. Jadi tentang menggambarkan Borobudur dan sekitarnya ya. Baik, kesempatan sekarang malam ini pemanasan dulu ya. Kita baca satu-satu. Sudah siap? Wih, paling siap ini. Baik, dimulai dari yang paling bawah dulu ya, Mbak Andini. Saya buka mic-nya, silakan nanti baca teksnya dengan keras dan dengan intonasi yang baik. Kenapa Mbak Marni? Nanti ada gilirannya. Oke, sebentar. Masih muter-muter ini mic-nya. Mbak Maifuza mana ini Mbak Maifuza? Oh ya, oke. Oke, halo Mbak Andini. Halo Mbak Andini. Oh ya, oke. Dengar Mbak. Sudah dengar, silakan. Borobudur Temple is located on a hilly area in central Java. The screen raised pale Shuron roses. Borobudur Temple is one of the seven world miracles. It is the most famous ancient heritage in central Java. Borobudur consists of square terraces in six residing level. On the left square there are four layers of circular terraces, above and characterized the temple. The sub-basement expression the simple. What is internet accommodation the squares are the end of which the household or the product and in circular terraces are the work of good or of people work. Thank you. Oke, thank you. Thank you, Miss. Thank you. Oke. Beri tepuk tangan. Give applause for her. Oke. Nice. Next, Mbak Marni. Mbak Sumarni. Tulisannya kelihatan, Mbak? Halo, Mbak Marni. Oke. Halo, halo Pak. Yes. Kedengeran nggak? Dengar. Silakan, Mbak. Ya, selamat malam teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Borobudur Temple is located on a hilly area in central Java.
lush green rice field surround it. Borobudur Temple is one of the 7 world miracles. It is the most famous ancient heritage in Central Java. Borobudur consists of sacred terraces in 5 receding levels. On the last square, there are 4 layers of circular terraces. A bird-shaped stone called stupa topped the temple. The sub-basement represents the sinful world, which is the main as Kamandatu. The sacred are the word of good behavior, or Rubatu on circular terraces are the word of good or for people who. Thank you, Pak. Oke, thank you Mbak Marni. Good, nice. Thank you, ya. Tepuk tangan. Give applause for her. Then, Mbak Maifuza sudah siap belum? Ya. Tadi oke ya, Mbak Maifuza. Saya buka mic-nya, Mbak. Halo, Mbak Mei. Hello, good evening, sir. Okay, good evening. Please. Okay. Read this text, then answer the question that follow. Borobudur Temple is located on a hilly area in Central Java. Lush green rice fields surround it. Borobudur Temple is one of the 7 miracles. It is the most famous ancient heritage in Central Java. Borobudur consists of square terraces in 5 receding levels. On the last square, there are 4 layers of circular terraces. A big-shaped stone called stupa topped in the temple. The sub-basement represents the sinful world, which is termed is Kamadatu. The squares are the wall of good behavior of Rupadatu, and circular terraces are the word of good or of people who. Okay, thank you. Yes, thank you. Thank you. Ya. Nice. Kamadatu adalah basement. Jadi di Borobudur itu akan banyak tingkatan-tingkatan tuh. Nah, katanya nanti saya jelasin ya, Sekarang the last one dulu, the last one. Oke, the last one, Mbak Siti Khairiyah. Please welcome. Halo Mbak Khairiyah. Halo Mbak. Oke, bisa Mbak. Silakan. Oke, makasih. Borobudur Temple is located on an area in Central Java. Lush green surround it. Borobudur Temple is one of
seven world miracles. It is the most which is covered as Kamadatu. The spheres are the way of good behavior of Rupadaku and Siklas terraces are the world of God or of people who again. Thank you. Oke, thank you Mbak Khairia. Give applause for her. Yes, thank you. Nah, baik. Saya ulangi lagi ya bacanya nih. Borobudur Temple is located on a hilly area in central Java. Lush green rice field surrounds it. Borobudur Temple is one of the seven world wonder itu atau miracles ya. Kemudian it is the most famous ancient heritage in central Java. Borobudur consists of square terraces in the 5 preceding levels. On the last square, there are 4 layers of circular terraces. A bell-shaped stone called stupa topped the temple. The sub-basement represents the sinful world, which is termed as Kamadatu. The squares are the world of good behavior, or Rupadatu, and circular terraces are the worlds of gods, or people who. Oke, baik, di sini ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk saya. Ya, baik. Borobudur Temple, tahu kan? Candi Borobudur. Nah, ada yang pernah ke sana, ke Candi Borobudur? Ke Candi Borobudur udah pernah semuanya? Atau tidaknya lihat gambarnya? Oke. Nah, dari sini teman-teman bisa membayangkan seperti apa sih Borobudur itu. Nah, ini adalah merupakan teks deskriptif. Deskripsi, jadi penggambaran sesuatu. Jadi seperti yang Mbak pernah presentasi dulu ya, bahwa ada di tempat tidur, ruangan tidur saya ada tempat tidur, ada lemari, ada lampu, kemudian ya dan lain-lain. Nah, itu merupakan jenis teks yang menggambarkan sesuatu, yang mendeskripsikan ya. Nah, jadi seakan-akan si pembaca itu ikut mengerti, ikut terlibat dalam bacaan tersebut. Jadi misalkan, oh, ruangan saya di tempat tidur ada di ruangan tidur misalkan, ada tempat tidur, ada lemari di sisi kanannya, kemudian di sisi kanannya lagi ada lampu, di atas tempat tidur itu ada misalkan hiasan apa, lampunya. Nah, jadi teman-teman yang baca itu bisa membayangkan gitu. Membayangkan sehingga bisa, oh, ternyata tempat tidur ruangan tidur itu seperti ini ya. Nah, gitu. Begitu pula dengan teks ini ya. Mbak Marni udah pernah ke Candi Borobudur ya, tahun 93, itu sekitar 23 tahun yang lalu. Wah, luar biasa. Sudah lama sekali. 22 ya, 22 tahun yang lalu.
Nah, sampai sekarang memang belum berubah. Masih terletak di Jawa Tengah ya. Lihat, kita analisa ya. Borobudur Temple. Nah, ini Candi Borobudur itu terletak di area Central Java atau Jawa Tengah yang letaknya di Hili ya. Hili itu bukit-bukit ya, perbukitan, di sebuah area di Jawa Tengah, di Magelang ya. Ya, betul. Lush green rice field surrounds it. Jadi banyak area pesawahan di sana. Di sekitar Candi Borobudur itu ada areal pesawahan banyak ya. Bukit-bukit. Hili itu bukit. Hili. Berbukit-bukit. Bukit ya. Hili itu. Nah, kemudian Borobudur Temple itu merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nah, miracles itu keajaiban, cuman lebih tepatnya wonder. Ini yang nulis bahasa Inggrisnya melakukan persamaan kata atau sinonim ya. Jadi Borobudur adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Yes, Mbak Khairia. Itu dari kata hill. Nah, hili itu merupakan kata sifat. Jadi berbukit-bukit, berbukit ya. Jadi Candi Borobudur itu terletak di bukit di Jawa Tengah, bukit di atas bukit di Jawa Tengah gitu. Artinya. Oke. It is the most famous ancient heritage in Central Java. Ya. Candi Borobudur merupakan salah satu dari heritage. Ada yang tahu heritage? Kekayaan ya, kekayaan kuno di Jawa Tengah. Heritage. Kekayaan alam. Warisan. Warisan kebudayaan, heritage itu warisan ya. Jadi Candi Borobudur merupakan warisan yang sangat terkenal, warisan kuno ya di Jawa Tengah gitu. Ancient itu kuno. Oke, kita buat daftar katanya ya. Hili. Hili itu bukit. Kemudian tadi apa lagi? Miracles. Itu keajaiban. Heritage itu merupakan warisan kebudayaan. Nah, famous yang terkenal. Nah, kemudian Borobudur consists of, jadi terdiri dari ya. Borobudur terdiri dari beberapa teras ya. Terdiri dari 5 ya. 5 level, 5 tingkatan teras. Undakan. Teras itu kayak teras di rumah, nah itu halaman atau undakan ya. Ya. Terdiri dari 5 tingkat undakannya. Nah, on the last square there are 4 layers of circular terraces. Nah, pada teras
terakhir ada 4 layers yang berbentuk lingkaran di atas, maksudnya yang paling atas. Yang paling atas itu terdiri dari 4 lapisan lagi yang berbentuk lingkaran, berlapis-lapis ya. A belt-shaped stone called stupa. Jadi belt stone, jadi yang melingkar itu yang paling atas, yang square atau lapisan terakhir itu merupakan stupa. Jadi udah kebayang kan, yang paling atas itu merupakan stupa, ujungnya itu bentuk stupa, tahu kan? Baik, kalau belum ada yang tahu, saya nanti insert gambarnya. Sebentar ya, saya coba insert gambar Borobudur. Saya upload Borobudurnya. Biar kebayang ya. Karena kalau dari kata-kata saja, waduh, ini ada error sebentar. Kalau dari kata-kata saja sepertinya kurang terbayang. Nah, ini dia. Gambarnya udah kelihatan, Mbak? Nah, oke, tadi disebutkan there are 4 layers of circular terraces ya. Terraces ya. Oke, yang pertama adalah Borobudur terdiri dari 5 lantai. Oke, 5 lantai coba kita hitung. 1 2 3 4 5. Betul ya? Ada 5 lantai ya. Ini nih 5 layer, 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian on the last square there are 4 layers of circular terraces. Nah, and the last layer itu yang ini berarti. Lapisan terakhir itu ada 4 step yang berbentuk circular terraces ya. Nah, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, circular dia bentuknya lingkaran gitu kan. Circular itu lingkaran ya. Melingkar. Nah, kemudian yang belt shaped stone called stupa itu yang berada di top the temple. Nah, yang berada di paling atas ini itu namanya stupa. It's called stupa. Di sana ada ruangannya enggak? Wah, itu ada. Di dalam sini memang nggak ada sih.
hanya di bagian terasnya saja. Ini stupa. Ya, di dalam stupa itu ada patung. Udah pernah ke sana ya? Ada patung, patung Buddha di sana ya. Nah, the sub-basement represent the sinful of which term as Kamandatu. Kamadatu ya, the sub-basement sinful of which term Kamadatu. Oke. Sinful, penuh dosa. Jadi mana the sub basement. Basement berarti kita ada di bawahnya kan, basement. Kita di bawah sini itu namanya Kamadatu. Di basementnya itu Kamadatu. Oke, kita lihat lagi. The square all the world of good behavior or Rupadatu and circular terraces. Ya, ini Rupadatu dan Kamadatu adalah sebuah istilah ya. Sebuah istilah yang merepresentasikan Kamadatu adalah yang buruk ya. Yang berdosa. Sedangkan Rupadatu adalah merupakan God, Tuhan yang berlaku baik. Itu. Nah, pada kalimat pertama tadi, Borobudur Temple is located ya. Borobudur Temple atau Candi Borobudur terletak di hilly area in Central Java. Jadi ini terletak di bukit ya. Di bukit, berbukit ya, hilly itu berbukit. Central Java, Jawa Tengah. Kemudian lush green rice field surrounds it. Nah, area pesawahan gitu ya, rice field itu area pesawahan di sini. Area pesawahan. Coba saya klik di sini. Ini namanya rice field. Tulisannya kelihatan nggak? Nah, itu yang di pesawahan, yang sawah. Oke. Kemudian ya, selesai ya. Selesai di sini. Nah, kira-kira penjelasan kalimat tadi, kalau kita tanpa melihat gambar, kira-kira sudah mewakili belum? Kira-kira teman-teman bisa menggambarkan belum? Belum. Nah, kira-kira ada yang kurang apa? Oh iya, pohon ya. Pohon. Nah, nanti itu, nah, teman-teman sekarang sudah bisa menjelaskan deskripsinya. Ya, apa yang kurang? Kata Mbak An ini, ya pohon. Di sana banyak pohon, betul. Apalagi di sini ada misalkan 4 pintu masuk. Nah, 1, 2, di sana 3, 4.
4 pintu masuk pendakian gitu, 4 tangga. Ya, betul. A lot of statues ya. Banyak patung. Ini yang kecil-kecil ini patung nih, patung. Di sini patung. Tempat yang sangat luas, betul. Ini ya, areanya berapa gitu kan? Berapa areanya, luasnya? Betul sekali. Ini patung. Apalagi Mbak? Kira-kira yang kurang. Patung itu statue. Statue. Patung itu statue. Nah, banyak pengunjung ya, a lot of visitors. Stupa, ini stupa nih, ini stupa. Stupa itu kalau dijelaskan di sini adalah eh, stone. Sini batu yang berbentuk bulat ya, bulat melingkar. Ya, candi paling atas. Ya, candi itu apa? Adalah batu yang paling besar ya kalau di Indonesiakannya. Ya, itu. Teman-teman harus bisa ya. Teman-teman bisa melengkapi kalimatnya dengan banyaknya pengunjung, luas areanya berapa, banyak pohon di sana, pintu masuk atau tangga untuk menuju ke puncaknya ada berapa, akses masuknya, kemudian tiket masuknya itu perlu juga kalau memang untuk deskripsikan ya, penjelasan di sana. Kemudian jalanan di sana gimana, cuacanya, a lot of visitors, a lot of tourists di sana ya. Oke, sampai sini paham dengan descriptive text. Jadi inti dari semua gambar ini, penjelasan ini adalah bagaimana caranya untuk membuat deskripsi teks ya. Teks yang menggambarkan sesuatu. Kalau dalam hal ini teks yang menggambarkan Candi Borobudur. Gitu. Paham? Ada pertanyaan mengenai deskripsi teks itu kayak gimana? Mbak Mei Puza, Mbak Marni gimana? Udah paham deskripsi teks itu seperti apa? Oke. Baik. Sudah jelas ya. Jadi teman-teman juga sudah bisa melengkapi kalimat deskripsinya. Oh, ini kurang luas area. Kurang menggambarkan kondisi turis di sana. Atau tiket masuknya berapa? Atau misalkan banyak turis di sana. Turisnya ini berasal dari berbagai macam negara, contohnya Perancis, Inggris, Australia misalkan, digambarkan di sana. Baik, kalau sudah paham, kita kembali ke masalah soal ya. What is the text about? Ya, tadi Borobudur Temple ya. Where is Borobudur located? In a highly central Java. What is it surrounded? Rice field. What does Borobudur consist of? There are 5 layers ya. 5 levels. Ada 5 tingkatan, 5 lantai. What does the sub basement represent? Kamadhatu tadi ya. Rupa datu dan Kamadhatu. Oke. Gampang itu, ada di teks semuanya.
Baik, bagaimana? Pahamkah Anda akan struktur teks deskripsi tadi? Baiklah, agar Anda lebih paham, cobalah menciptakan sebuah teks deskripsi. Nah, ini dia. Ini kita buat tugas aja ya. Minggu depan kita presentasikan. Gimana? Oke, kita buat tugas ya. Nanti saya capture dan saya eh, bagikan. Baik, tugasnya ada dua nih. Ada satu di mana itu? Di pantai. Yang gambar pertama ini di pantai, bener nggak? Nah, yang kedua di Monas. Oke. Nanti buat teksnya sesuai dengan minimal sama dengan yang menjelaskan tentang Candi Borobudur. Bukan, Mbak. Itu pantai, bener? Setuju itu pantai atau kolam renang? Nah, ya ada perahu di sini. Ya ini perahu juga nih. Ya, beach ya. Kalau pantai itu beach. Itu pantai. Ya, sea itu laut. Ya. Jadi sea itu laut, kemudian weed itu rumput. Jadi kalau seaweed itu rumput laut. Kalau seaweed kan suka ada tuh rasa di takoyaki atau di mana itu seaweed. Itu adalah rumput laut. Hai Tai. Nah, itu suara apa? Bahasa apa, Mbak Mai? Hai Tai itu bahasa apa? Koi. Oh, Hai Tai. Iya, itu jagoan ya. Koi, koi. Bacanya gimana? Koi. Koi. Jadi teman-teman sudah tentukan nih tugasnya tentang apa? Yang pantai kah atau Monas? Ya, pilih salah satu.
ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris. Ya, cukup lah ya. Seperti Borobudur tadi itu minimal. Teman-teman bisa mengarang di sana. Nah, contohnya ini. Borobudur bla 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 bla, ini berdasarkan gambar ini. Nah, sekarang teman-teman mendeskripsikan berdasarkan gambar di bawah ini. Oke, paham teman-teman? Mbak Mei, Mbak Marni, Mbak Angel, Lina, Mbak Siti Khairia. Ya, kalau paham nanti teman-teman bisa mengerjakan sesuai dengan gambar yang dipilih. Ngarang aja kalau bisa sedetail mungkin, sejelas mungkin. Jadi ketika orang membaca teksnya, membaca ceritanya itu orang nggak perlu tahu gambarnya. Hanya dengan cerita bahwa oh presentasi dari cerita ini adalah oh gambarnya seperti ini. Di pantai ada apa aja di sana, di Monas juga gitu. Kalau tadi tambahannya seperti area, banyak pengunjung, banyak turis di sana, banyak kegiatan apa A, B, C, T. Nah, disebutkan saja di sana nanti di soal mengarangnya. Oke, is it easy, right? Very easy. Very easy for you. Yeah, that's all. That's all of today for today. Udah selesai deskriptif teksnya. Karena yang bagian bawah ini adalah evaluasi saja. Baik, ada pertanyaan nggak? Ya, nanti dikirim ke grup ya. Setelah rekamannya jadi, saya kirim ke grup ya. Nanti teman-teman berhak memilih salah satu. Ya, presentasi nanti dipresentasikan. Nanti presentasi satu-satu. Silahkan buat teks deskripsinya minggu depan dipresentasikan. Pilih salah satu saja.
Ya, di depan kelas. Di depan kelas ya. Seperti tadi presentasi baca. Nah, sekarang teman-teman buat deskripsinya. Teks deskripsinya ya. Silakan dibuat dengan kalimatnya masing-masing. Selengkap mungkin. Selengkap mungkin. Ya, baik. Udah paham teman-teman? Mbak Mai Fuza, Mbak Marni, Mbak Andini, Pak Khairiyah. Nanti tolong sampaikan ke teman-teman ya. Tugasnya presentasi untuk minggu depan mengenai descriptive text. Ya. Nanti saya kirim ke grup juga untuk tugasnya. Baik, sampai di sini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa waktu sangat singkat sekali ya. Karena saya hanya bisa hanya menjelaskan deskripsi teks saja untuk minggu ini. Materi pokoknya tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau misalkan nanti pas UTS atau midterm, itu teman-teman tidak perlu banyak menghafal karena memang sudah sering latihan. Ya, nanti soal-soalnya juga mirip-mirip kayak gini nanti. Makanya harus sering latihan membuat teks dalam bahasa Inggris, walaupun masih belepotan tidak apa-apa. Yang penting jalur atau arah ceritanya ya bisa nyambung. Jangan sampai nanti Mbak pilih Monas yang diceritain nanti malah Menara One lagi. Ya, insya Allah minggu depan kalau memang jadwal UTS, kita UTS. Nanti kita diskusikan lagi ya. Saya akan nanti beritahukan lagi kalau memang UTS. Gimana Mbak Marni? Kayak Mbak Marni itu gimana? Mbak Marni yang mana? Baik, if there is no questions and we have to call it a day. Terima kasih teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Memang waktu sangat singkat sekali karena memang hanya diberi waktu cuman 2 jam mata pelajaran ya. Nah, kita hanya bisa menjelaskan descriptive text. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nggak usah dihafal, dibaca aja. Ya. Nanti teman-teman minggu depan atau ya minggu depannya lagi kita presentasi bersama teman-teman yang lain. Mudah-mudahan lengkap dan sudah bisa masuk kelas. Oke, karena memang cuacanya sedang pancaroba. Kadang berubah panas sekali, kadang berubah dingin sekali gitu. Jadi memang cuacanya tidak kurang bersahabat. Oleh karena itu jaga kondisi teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan bisa
masuk kelas kembali teman-teman yang sedang sakit, meriang, ataupun sedang ada keperluan lain-lain. Baik, sekian saja pertemuan malam hari ini, pertemuan ke-5, ke-6 ya. Ke-5 ya, betul. Ke-6. Ya, oke, ke-6. Ya, sudah tidak terasa kita sudah mau di penghujung UTS lagi ya. Baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Nanti dilihat lagi rekamannya, kalaupun misalkan ingin tahu lebih lanjut apa itu deskripsi teks ya, dilihat rekamannya kembali. Silakan didengarkan bagaimana sih cara baca saya kalau didengarkan di speaker gitu. Nanti saling koreksi, nanti minggu depannya lagi bisa perfect ya dialognya. Okay guys, thank you very much for your attending here in this classroom, and then see you next week. Hopefully you can in health and success. Thank you very much. Good night. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Have a nice day.